Menikahi Hot Om. Bab 047. Mama, Ishak Widya langsung berhambur memeluk sang ibu. Jairat tubuh ramping itu erat-erat seolah tidak ingin melepaskan. Sesak, itu yang dirasakan oleh Anggun. Remuk relung hatinya yang terdalam. Anak yang tidak pernah ia peluk, anak yang selalu menjadi tujuan atas kemarahan, ternyata tetap berlari ke arahnya setelah sekian banyak luka yang ia torehkan padanya. Kedua tangannya sampai bergetar saat terangkat untuk melingkari tubuh putri yang pasti masih menyimpan banyak bekas luka di tubuhnya. Sungguh, baru kali ini ia balas pelukan gadis kecilnya ini. Sakit, sungguh sakit rasanya. Buruk sekali rasanya ia menjadi ibu. Seharusnya, tidak ia jadikan tubuh ringkih anaknya ini sebagai pusat kemarahannya. Seharusnya, tidak ia turuti trauma dan sakit hati akibat ucapan dari sang mantan suami. Kini, ia tidak inginkan lepas lagi. Ia tidak akan melepaskan lagi kehangatan yang masih bisa ia gapai dan genggam ini. Tidak akan ia patahnya hati kecil putrinya yang selama ini menanggung deritanya sendiri. Maafin Mama, Bun, ucap Anggun berusaha keras untuk tidak terdengar terisak. Ia ingin menunjukkan pada sang putri, bahwasanya jangan pernah terlihat lemah di depan lelaki. Mama banyak asalah sama kamu. Mata Anggun memejam erat. Ia tidak tahan lagi menahan kelopaknya untuk tidak mengedip, membuat air mata itu berjatuhan tanpa bisa ditahan. Badan kamu pasti masih sakit semua ya, nak. Tubuh Widya bergetar. Tangisannya yang terendam kini mulai bersuara. Enggak, Ma. Enggak sakit sama sekali. Widya udah biasa. Pukulan Mama rasanya kayak pijatan. Badan Widya bukannya sakit kalau Mama pukul, tapi malah nyaman. Perasaan sakit di hati Widya malah terganti ke sakit fisik yang lebih nyata. Beneran, Ma, Widya nggak bohong. Air mata itu semakin menetes. Ternyata sedalam itu luka yang sudah ia buat di hati putrinya ini. Maafin Mama, Bun, ucap perempuan itu sambil mengusap kepala belakang Widya. Maafin Mama. Tangan Widya semakin mengerat pelukannya. Ia benar-benar takut kalau saat ini ia hanya sedang bermimpi. Ia sangat takut kalau yang ia peluk saat ini hanyalah ilusi. Bahkan sampai sekarang ia masih tidak percaya, benarkah sang Mama mengundangnya datang. Jangan minta maaf, Ma, ucap Widya dengan suara yang masih sesenggukan. Mama nggak salah. Kehadiran Widya yang selama ini salah. Seharusnya Widya nggak lahir. Seharusnya Widya mati aja waktu dilahirin. Mama jadi nggak harus menderita sedalam ini. Nggak, Bun, balas Anggun. Nggak ada yang salah dengan kehadiran seorang anak. Orang tuanya yang salah kalau sampai anak-anaknya merasa menderita dan kekurangan kasih sayang. Bukan anak yang menginginkan hadir ke dunia, tapi memang orang tuanya saja yang tidak pandai merencanakan semuanya. Sesaat, pelukan itu terjadi. Mengalir seperti air di sungai kecil yang begitu tenang. Dimas, diam-diam lelaki cilik itu sampai berulang kali menyeka air matanya sembarangan. Ia bahkan tidak menyangka kalau ibunya akan memeluk kakak keduanya itu. Bahkan kini rangkulan mentari membuat tangisnya semakin terendam. Indah? Ya, Kak, ucap Dimas melirik ke arah sang ibu dan kakak ketiganya. Mentari tersenyum. Iya, Dim. Gabung yuk, ucap gadis itu membawa Dimas menuju adik dan ibunya, kita. Juga pengen dipeluk dong, Ma. Ucap Mentari mencairkan suasana. Masih ada dua anak Mama yang lain ini, Ma. Sungguh, melihatnya Haris sampai tidak bisa berkata-kata. Ada titik dalam hatinya yang merasa tersentil. Anggun yang nyatanya kasar pada Widya masih bisa dimaafkan. Apa kabar dirinya yang malah mengatai putrinya itu sebagai anak haram hanya berdasarkan aduan Fiona yang dulu mengatakan kalau Anggun sering diantar jemput seorang laki-laki. Anggun tersenyum, memeluk ketiga anaknya erat-erat seolah tidak ingin lagi terpisahkan.
Mahesa, yang melihatnya ikut bahagia. Memberikan kesempatan pada Anggun ternyata bukan pilihan yang salah. Pada dasarnya, perempuan itu butuh pertolongan, pada intinya, perempuan itu butuh pengalihan. Sebab semua luka yang selama ini ia tanggungnya sendirian, juga butuh pelampiasan agar bisa segera diuraikan. Tidaklah mudah menjadi seorang istri tanpa dukungan. Tidaklah mudah menjadi seorang ibu 4 orang anak dengan trauma yang begitu berat. Luka batin membuatnya buta, kesehatan mentalnya yang hancur membuatnya tidak bisa memilah mana yang baik dan tidak. Semua yang ia anggap sebagai sumber kesakitannya, ia serang sedemikian rupa. Dan Widyalah di sini yang menjadi korbannya. Dimas seneng deh, Ma, celetuk Dimas saat akhirnya dia digendong oleh sang ibu. Dimas selalu mimpi kayak gini setiap malam. Kita bisa senyum dan ketawa bareng kayak gini. Anggun tersenyum dalam derai air matanya. Mengecup pipi sang anak dengan gemasnya. Maafin Mama, Dim. Mama janji, akan jadi mama yang baik untuk ke depan. Soal omongan mama tentang Bunda kamu yang dulu, jangan didengerin, ya. Mama lagi usaha buang jauh-jauh versi mama jahat buat Bunda kamu, Kepala Dimas pun mengangguk cepat. Tentu saja ia senang kalau sang ibu melakukan hal yang tepat. Iya, Ma. Dimas ngerti. Pintar anak mama. Terlihat berlebihan. Tapi biarlah. Ia sudah berjanji pada Mahesa untuk adil terhadap anak-anaknya. Pertolongannya menantunya itu sangat berarti. Semua masalahnya sudah diselesaikan. Ia tidak harus lagi dikejar-kejar oleh para pria berbadan kekar yang selalu datang menagih utang. Ia tidak harus lagi resah memikirkan semua hal yang membelitnya. Semua yang dijanjikan oleh Mahesa telah ditunaikan. Tempat usaha juga sedang dalam pengerjaan. Sampai lorong kecil di mana letak lubang hutangnya, Mahesa tutup tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Semua masalah hutang Mbak sudah saya selesaikan. Tolong bersikap adil, ucap Mahesa kala itu. Waktu yang sangat singkat itu Mahesa gunakan untuk membicarakan hal yang sangat penting saja. Terutama pada Widya. Tidak seharusnya dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Lidahnya sampai keluh padahal lelaki itu hanya mengungkapkan kalimat tersebut. Ia sampai difasilitasi untuk terapi pengobatan ke psikiater untuk memperbaiki mentalnya yang mungkin sudah hancur lebur. Bahkan Mahesa sudah menyiapkan dokter khusus. Lelaki itu sangat mencintai putrinya ternyata. Sampai-sampai perjanjian bersedia untuk diobati ke ahli jiwa pun lelaki itu minta tanda tangani. Semuanya terlalu detail. Tapi di sana Anggun bisa menyimpulkan satu hal, Mahesa tidak main-main terhadap putrinya. Apa yang menjadi sumber kebahagiaannya, ia upayakan sedemikian rupa, apa yang menjadi kesenangan putrinya itu, akan ia maksimalkan tanpa memandang apapun juga. Ma, ucap Widya saat semua sedang bercengkerama dengan hangatnya. Ya, nak. Boleh Widya kasih mama hadiah. Anggun tertawa kecil. Menyeka wajahnya akibat tetesan bening itu masih saja menetes. Boleh, apa itu? Widya pun tersenyum, membawa bibirnya untuk mengecup kening sang ibu lama. Sungguh, Anggun baru tahu, kecupan Widya rupanya membawa reaksi yang tidak terduga. Ia seakan sedang diberikan energi yang begitu besar melalui titik kecupan itu. Membuat kepenatan di seluruh di tubuhnya, hilang seketika. Udah selesai bercengkeramanya, Tari. Haris sudah tidak bisa menahan diri lagi. Rasanya semua sudah cukup baginya. Cepat selesaikan perjanjian kita. Tante kamu butuh darah itu secepatnya. Mentari kembali berdecih saat mendengar apapun yang keluar dari mulut sang ayah. Bahkan saat melihat anak dan mantan istrinya bisa rukun dan kembali bersatu, tidak serta-merta membuat hati lelaki itu tergerak sedikitpun. Nggak jadi, Pak. Sorry, Tari berubah pikiran. Lebih baik Tari pulang sama mama dan adik-adik Tari. Gadis itu dengan santainya tersenyum sinis ke arah sang papa. Daripada donorin darah ke orang yang nggak tahu diri,
mendingan kasih ke nyamuk biar mereka kenyang. Tari. Seru Haris yang kembali terpancing. Apa, Bapak Haris yang terhormat? Jawab Mentari santai. Lagian Bapak memangnya sanggup menerima syarat dari saya. Dengan langkah santai Mentari mendekati sang ayah dan berdiri di hadapannya. Nggak akan sanggup Anda, Bapak. Syarat dari saya ini terlalu banyak. Entah sudah berapa kali Haris harus menahan ledakan amarahnya demi mendapatkan darah Mentari. Dan sekarang, wajahnya bahkan sudah memerah karena menahan amarah. Kecil-kecil jangan pandai ingkar janji, Tari. Seru Haris tidak terima. Yang sedang kamu permainkan itu adalah nyawa tante kamu. Bodoh amat. Seru Mentari mengejek. Mau dia mati juga gue nggak peduli. Mau anak-anak bayi lo jadi piatu juga gue nggak ada urusan. Mentari sembalun senja. Saya, Haris Wardana. Tangan Haris sudah mengayun di udara saat ia tidak lagi dapat menahan amarahnya. Hendak ia tampar putrinya itu namun dengan cepat Anggun langsung menghalangi. Jangan sakiti anakku, Mas. Desis Anggun langsung membela sang putri. Dia juga anakku, Anggun. Bagaimana kamu mendidiknya sampai sekurang ajar ini pada orang tua? Tangan Anggun bahkan sampai terkepal di samping tubuhnya. Mendidiknya? Tanya Anggun sinis. Kapan aku sempat mendidik anak-anakku, Mas? Seru Anggun tidak terima. Bahkan kamu sebagai ayahnya saja tidak peduli. Jangan menyalahkan aku, Anggun. Balas Haris tidak kalah bengis. Tugasmu sebagai ibu seharusnya memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri. Kamu sibuk usaha ini dan itu, tapi nyatanya apa? Malah menimbulkan hutang di mana-mana. Cukup, Mas. Geram Anggun. Lalu bagaimana aku akan hidup dengan anak-anakku kalau aku tidak mencoba usaha yang aku bisa? Apa pedulimu pada pendidikan mereka? Kamu hanya tahu membayar uang sekolah bulanan tapi tidak dengan kebutuhan mereka yang lain. Apa kamu pernah memikirkan perut anak-anakmu? Apa aku pernah meminta kalau kami kekurangan? Pernah aku ngemis ke kamu, Mas? Enggak. Bahkan aku sering mengambil uang sekolah anak-anak demi ngasih makan mereka. Bahkan kamu nggak tahu biaya sekolah mereka sampai menunggak berbulan-bulan karena aku. Alihkan untuk makan, apa kamu peduli? Anggun sungguh tidak menahan lagi apapun yang bersarang dalam dadanya saat ini. Dari dulu kamu suruh aku irit. Irit dari hal apa? Hah? Bahkan uang belanja tidak pernah lebih dari 150.000 dalam seminggu kamu kasih untuk kami semua. Kamu pikir itu cukup? Hah? Gila kamu, Mas. Gila. Sakit jiwa. Bahkan aku kamu buat sakit jiwa karena harus ngalamin ini semua. Cukup, Anggun. Haris pun bersikeras. Ia tentu tidak ingin kalah. Menurutnya itu adalah yang paling benar. Kamu itu tidak pernah bersyukur jadi istri. Sudah untung aku beri uang belanja, tapi selalu bilang kurang. Gimana nggak kurang, Mas? Anggun semakin kesal kalau mengingat semuanya. Anakmu juga butuh susu. Anakmu juga butuh popok. Mau aku akalin dari mana kalau cuma kamu kasih sebesar itu, hah? Sedangkan setiap hari kamu pulang untuk makan siang. Sedangkan dapur harus cukup bagi kamu. Di mana pikiranmu, Mas? Untuk apa selama ini kamu hidup? Apa yang kamu kejar kalau bukan kebahagiaan anak dan istrimu? Hah? Miris. Sungguh miris. Entah bagaimana laki-laki sepertimu bisa jadi suami. Seharusnya kamu tidak pernah menikah dengan siapapun dan merusak wanita manapun. Sampah. Haris menyeringai. Nyatanya semua pendapatanku kali ini dikelola dengan baik oleh Fiona. Sudah tepat kamu minta cerai dan mengakhiri semuanya. Tidak lagi kamu jadi parasit dalam hidupku. Sadar Anggun, kamu itu cuma lulusan SMA. Nggak akan bisa kelola uang dengan baik.
Dan nyatanya benar, kan? Hutangmu ada di mana-mana sekarang. Berbeda dengan Fiona yang sarjana. Dia bisa aku percaya untuk menjatah kalian semua. Sakit, perih, itu yang dirasakan Anggun saat ini. Oh, jadi Fiona selama ini yang mengatur semua keuanganmu. Jadi dia yang selama ini mengirimkan kebutuhan anak-anakmu. Tentu saja. Suami akan melepaskan semua hartanya untuk perempuan yang bisa dipercaya. Bukan perempuan tukang selingkuh macam kamu sampai melahirkan anak haram. Dada Anggun kian berdebar-debar. Aku nggak pernah selingkuh, Mas. Teriak Anggun. Aku sama sekali nggak pernah selingkuh dari kamu. Widya itu anak kandung kamu. Kenapa kamu terlalu bodoh? Kamu dokter bukan? Kamu bisa tes DNA daripada mencurigaiku. Bibir Widya sampai bergetar melihat pertikaian itu. Untung ruang rawat Fiona ini diminta khusus oleh Haris di lantai paling atas yang hanya menyediakan satu kamar khusus saja. Tidak ada yang mendengar pertikaian keluarganya di lorong ruangan tersebut. Buang-buang uang saja tes DNA. Tidak perlu dibuktikan juga sudah jelas dia itu anak selingkuhanmu. Sudah, Pak, sela Widya pada akhirnya. Jangan berkata sesuka hati Papa seperti itu. Widya nggak pernah minta untuk diakui sebagai anak Papa. Biar aja Tuhan yang tahu. Tolong jangan hina-hina Mama lagi. Papa, nggak tahu gimana menderitanya kami setiap hari. Papa nggak tahu gimana Mama. Susah cari uang untuk menghidupi 4 anaknya. Dan soal cuci darah Dimas. Kenapa saat Tante Fiona aja yang bawa adek berobat baru dia mau bayarin? Kenapa? Pak, Haris sampai tertegun mendengarnya. Benarkah seperti itu? Bahkan uang sekolah kami nggak semuanya dikirim setiap bulan. Sadar, Pak. Bagaimana Mama nggak banyak hutang kalau begitu caranya? Bayar hutang bunga berbunga, kapan selesainya? Mentari pun mendengkus. Ia sudah terlalu muak. Ayo, kita pulang aja, Ma. Biarin aja si Fiona manipulatif itu mati meregang nyawa. Biar gantian anak-anaknya jadi piatu. Lagian masih banyak waktu, kan buat cari pendonor. Haris pun mulai tidak punya daya ketika diserang oleh anak dan mantan istrinya. Jangan, Mentari. Papa minta maaf. Tolong jangan pergi. Tolong tante kamu dulu. Adik-adik kamu butuh ibunya. Jangan bilang mereka adik-adik kami, Pak. Seru Mentari. Nggak sudi dengernya. Jijik. Mentari pun meraih tangan Anggun dan membawa serta adik-adiknya. Tar, Papa mohon, Tari, ucap Haris merentangkan tangannya di depan anak-anaknya. Tolonglah Papa. Syarat apapun akan Papa penuhi. Tolong. Mentari tersenyum sinis. Yakin? Mampu Papa sama ucapan Papa itu? Iya, apapun. Asal kamu donorin darah kamu. Talak 3 Fiona, Pak. Kembali pada Mama dan perlakukan Mama dengan baik. Enggak, Tari, ucap Anggun pada sang putri. Mama nggak akan sudi kembali sama Papa kamu itu, sayang. Lebih baik Mama hidup sendiri dan ngurusin kalian semua. Nggak ada yang perlu Mama khawatirin lagi. Semua hutang Mama udah diselesaikan sama Mahesa. Bahkan Mahesa udah bikinkan tempat usaha Mama jadi lebih bagus sekarang. Sudah, Tar. Jangan membuat hal yang nggak mungkin. Papa kamu sudah cocok sama tante kamu, Fiona. Sudah. Terbersit di pikiran Haris saat itu juga. Anggun sudah selesai dengan semua hutangnya, itu artinya, menantunya itu sudah menepati janji yang dia ucapkan sebelum menikahi Widya. Itu artinya, ia harus menanyakan jatahnya. Bukan sekarang tentunya, tidak tepat rasanya. Tari yakin Tante Fiona nggak ngasih semua jatah bulanan itu, Ma. Papa yang terlalu bodoh. Kepala Haris semakin berdenyut pusing. Sudah, Tari. Tolong berikan syarat yang masuk akal. Bahkan Papa akan membayar darah yang sudah kamu berikan untuk Fiona. Sejenak Mentari berpikir.
Ada sesuatu yang sepertinya lebih bagus daripada meminta ayahnya ini bercerai. Dari sang istri. Oke, Pak. Lupakan semua syarat tadi. Mentari rasa syarat ini lebih mudah bagi Papa. Katakan. Jangan buang-buang waktu. Berikan semua kartu Papa ke Mentari. Oke, Mama udah nggak berhak atas uang Papa, tapi kami semua anaknya tanggung jawab Papa. Biar Tari yang atur keuangan Papa. Lalu, biar Tante Fiona yang gantian kita jatah. Gimana?